Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anini Permatasari dengan NIM 210116. Saya Risa Ayu dengan NIM 21011152. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fitoterapi dan bioaktivitas dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hayyul Fadli MSI. Oke, terima kasih sudah mau menyaksikan video kami. Baiklah, pada video kami kali ini, kami akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama yaitu mengenai antioksidan. Yang kedua yaitu beberapa tanaman yang bermanfaat sebagai antioksidan. Dan yang ketiga yaitu ramuan herbal yang digunakan sebagai antioksidan. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai antioksidan. Di Indonesia ada 3.000 jenis tanaman obat. Dari 3.000 jenis tanaman obat ini, sudah ada 1.200 spesies yang telah diteliti sebagai obat tradisional. Nah, dari 1.200 spesies tanaman obat tradisional ini tentunya memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu sebagai antioksidan. Penggunaan obat tradisional ini sudah digunakan secara empiris atau secara turun-temurun. Sumber mengatakan Indonesia untuk pengobatan tradisional tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, definisi dari antioksidan. Antioksidan berfungsi sebagai penangkap radikal bebas yang banyak terbentuk di dalam tubuh. Antioksidan dapat menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang reaktif. Fungsi dari antioksidan ini sendiri adalah yaitu untuk mencegah dan menetralisir kelebihan radikal bebas dan untuk melindungi sel dari efek racun dari radikal bebas. Baiklah, selanjutnya ada tanaman yang bermanfaat sebagai antioksidan. Banyak tanaman yang bermanfaat sebagai antioksidan, namun pada PPT kali ini kami hanya menampilkan 4 tanaman, yaitu manggis, temulawak, bawang putih, dan mahkota dewa. Selanjutnya ada manggis atau Garcinia mangostana. Klasifikasi dari manggis sendiri yang memiliki senyawa aktif yang bersifat sebagai antioksidan adalah santon. Berikut adalah struktur kimia yang dimiliki oleh santon. Kandungan dari manggis sendiri yaitu ada flavonoid, tanin, antosianin, dan santon. Di sini kami mengambil jurnal penelitian tentang aktivitas antioksidan ekstrak fenolik dari kulit buah manggis atau Garcinia mangostana. Pengujian ini menggunakan sampel kulit buah manggis segar dan kering. Pengujian ini menggunakan metode DPPH untuk menguji aktivitas dari antioksidan ekstrak fenolik kulit buah manggis tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah aktivitas antioksidan ekstrak manggis dengan IC50 memiliki senyawa fenolik tertinggi pada ekstrak metanol sampel kering, yaitu sebesar 44,45 ppm. Selanjutnya ada contoh produk dari ekstrak kulit buah manggis ini yang sudah beredar di pasaran, yaitu adalah mastin. Mastin tersebut memiliki dosis yaitu 2 kali sehari 2 kapsul setelah makan. Dan kandungan yang dimiliki mastin ini adalah Garcinia fructus cortex ekstrak 550 mg 100%. Tanaman herbal yang memiliki sifat antioksidan selanjutnya yaitu adalah temulawak atau Curcuma santorizar. Nah, selanjutnya ada klasifikasi dari temulawak. Senyawa aktif yang dikandung temulawak ini yang bersifat sebagai antioksidan adalah kurkumin. Nah, berikut adalah struktur kimia dari kurkumin ini. Kandungan yang dimiliki temulawak tersebut adalah kurkuminoid, minyak atsiri, pati, protein, lemak, selulosa, dan mineral. Selanjutnya, di sini terdapat jurnal pengujian tentang potensi temulawak atau Curcuma santorizar sebagai senyawa antioksidan. Nah, pada pengujian ini menggunakan sampel rimpang temulawak sebagai
sampel utamanya, dan metode pada pengujian ini adalah metode DPPH yang diikuti dengan analisis kadar kurkuminoid temulawak menggunakan HPLC. Hasil dari pengujian ini adalah pada ekstrak temulawak ditemukan kadar kurkumin sebesar 27,19% dengan rendemen sebesar 1,02% dan aktivitas antioksidan ekstrak temulawak ini memiliki IC50 sebesar 87,01 ppm, di mana ekstrak temulawak ini memiliki aktivitas antioksidan yang tergolong aktif sehingga berpotensi sebagai antioksidan alami yang sangat baik untuk tubuh. Selanjutnya ada contoh produk dari temulawak ini yang digunakan sebagai antioksidan yang sudah beredar di pasaran, yaitu adalah sari temulawak dari Sido Muncul. Nah, sari temulawak ini memiliki dosis yaitu 3 kali 1 kapsul sehari sesuai dengan petunjuk dokter yang disarankan. Nah, lalu ada komposisi yang dimilikinya yaitu ekstrak Curcuma santoriza rhizoma 100% atau yang telah terstandarisasi 25% kurkuminoid setara dengan 2500 mg rempang kering temulawak. Tanaman yang bersifat sebagai antioksidan selanjutnya adalah bawang putih atau Allium sativum. Klasifikasi dari bawang putih ini sendiri yang memiliki senyawa aktif sebagai antioksidan adalah alisin. Berikut merupakan struktur kimia dari alisin. Nah, kandungan yang dimiliki dari bawang putih ini adalah alisin, fenolik, dan steroid. Selanjutnya ada jurnal penelitian tentang pengaruh cara pengolahan terhadap aktivitas antioksidan ekstrak bawang putih Allium sativum L, varietas cutting, dan Senko. Penelitian ini menggunakan sampel bawang putih dari varietas cutting dan varietas Senko. Metode penelitian ini menggunakan metode DPPH. Lalu pada hasil dari penelitian ini didapatkan yaitu menunjukkan bahwa perbedaan cara pengolahan dan perbedaan varietas bawang putih berpengaruh terhadap sifat kimia ekstrak bawang putih tersebut, di mana terhadap kadar air dan aktivitas antioksidannya, aktivitas antioksidan ekstrak dari bawang putih mentah varietas cutting lebih tinggi dari varietas Senko. Namun, bawang putih varietas Senko memiliki stabilitas antioksidan yang lebih tinggi terhadap pengolahan yang menggunakan suhu panas, yaitu dengan cara penggorengan ataupun cara perebusan dibandingkan dengan varietas cutting. Nah, selanjutnya ada contoh produk dari bawang putih tersebut yang sudah beredaran di pasaran yang digunakan sebagai antioksidan. Produk tersebut adalah kapsul bawang putih yang memiliki dosis 2 kali 2 kapsul per hari. Komposisi yang dimilikinya adalah Allium sativum 100%. Dan yang terakhir adalah mahkota dewa atau dengan nama lainnya yaitu Valeria macrocarpa. Kemudian klasifikasi dari tanaman mahkota dewa. Tanaman mahkota dewa ini mengandung senyawa aktif yang dapat berkhasiat sebagai antioksidan yaitu flavonoid. Nah, dapat dilihat di sini adalah struktur dari flavonoid, kemudian beberapa kandungan senyawa aktif lainnya dari tanaman mahkota dewa ini yaitu mengandung flavonoid, alkaloid, saponin terpenoid, dan fenolik. Selanjutnya, jurnal penelitian terkait aktivitas antioksidan terhadap tanaman mahkota dewa yang berjudul yaitu Uji Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Daging Buah Mahkota Dewa Valeria macrocarpa. Nah, pada penelitian yang dilakukan ini yaitu menggunakan sampel ekstrak metanol daging buah mahkota dewa. Penelitian ini dilakukan dengan metode DPPH. Selanjutnya yaitu hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa uji aktivitas antioksidan dari tanaman mahkota dewa ini memberikan nilai IC50 atau inhibition concentration sebesar yaitu 127,983 ppm
dengan kategori antioksidan sedang. Nah, dapat dikatakan bahwa konsentrasi sampel yang dapat meredam radikal DPPH yaitu sebanyak 127,983 ppm dalam 50%. Nah, selanjutnya yaitu contoh produk dari hasil pengolahan tanaman mahkota dewa ini. Di sini yaitu kapsul ekstrak mahkota dewa, di mana kapsul ini sudah banyak dipasarkan di masyarakat dan sudah banyak dikonsumsi masyarakat. Nah, penggunaannya atau dosisnya digunakan sebanyak 3 kali sehari 2 kapsul. Komposisi dari ekstrak mahkota dewa ini yaitu mengandung 100% ekstrak buah mahkota dewa Valeria macrocarpa fructus extract. Nah, kapsul ekstrak mahkota dewa ini tentunya sudah banyak dimanfaatkan atau sudah banyak digunakan masyarakat dalam berbagai pengobatan. Tentunya sudah teruji dan sudah melalui pengujian di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ramuan herbal sebagai antioksidan dari beberapa tanaman. Nah, ramuan herbal di sini yang kami ambil yaitu tanaman mahkota dewa. Nah, ramuan herbal tanaman mahkota dewa yang kami gunakan di sini adalah teh mahkota dewa. Nah, tentu saja kita ketahui bahwa sediaan dalam bentuk teh ini sangat banyak diminati oleh berbagai macam kalangan, baik dari remaja maupun sampai lanjut usia. Karena salah satu kelebihannya yaitu penggunaannya yang mudah dan mudah dikonsumsi. Tentunya pembuatan teh mahkota dewa ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu iris buah mahkota dewa menjadi potongan yang kecil dan tipis. Kemudian biji dari buah mahkota dewa tersebut dibuang dan irisan dari buah mahkota tersebut dikeringkan secara kering angin. Kemudian irisan yang sudah kering disimpan ke dalam wadah bersih dan gunakan sebanyak 3 hingga 4 irisan untuk dijadikan minuman herbal. Caranya yaitu cukup dimasukkan irisan buah mahkota dewa ke dalam 1 gelas air mendidih. Nah, sudah dapat disajikan selagi hangat. Nah, dari pengerjaan tersebut tentunya sudah dapat kita ketahui bahwa penggunaan teh mahkota dewa ini sangat mudah digunakan dan dikonsumsi. Itu tadi penjelasan dari video kami. Untuk mengakhiri video kami akan menyampaikan satu buah pantun. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Jalan Kamboja. Kami ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatiannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.